seperti kebiasaan saya setiap bulan. Jadi ceritanya ini selesai menguras kolam ya, selesai menguras kolam dan mau saya isi menggunakan air bersih lagi. Kenapa harus saya kuras setiap bulan? Soalnya di kolam saya ini tidak menggunakan filter, jadi cuma murni air tampungan dari kerantan dan air saja. Nah, saya mau menunjukkan bagian dari kolam ini yang menurut saya sangat penting ya, karena tidak memakai filter, yaitu adalah peralon pembuangan air ini. Jadi ketika airnya meluap, peralon ini bisa saya turunkan supaya volume air di kolamnya berkurang ya, jadi tidak meluber. Yang seperti yang kita ketahui sendiri, untuk ikan jenis cana-cana itu kan suka suka lompat ya. Jadi umpama airnya terlalu penuh, sangat beresiko untuk keluar dari kolam ini. Apalagi di kolam ini saya juga tidak memberikan tutup, jadi apa adanya ada sinar matahari bisa langsung masuk. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga bisa terlihat ya, tambalannya itu banyak banget, karena bisa dibilang usia kolam ini sendiri mungkin udah lebih dari 15 tahunan mungkin. Jadi tak heran ketika usianya itu udah tua, kemudian mungkin dulu tukang yang membuat kolam ini kurang memperhitungkan daya tahan kolamnya, sehingga otomatis saking lamanya itu kekuatan dari kolamnya itu berkurang, yang akibatnya adalah gampang retak, gampang bocor kolamnya. Jadi kalau tidak saya tambal, otomatis banyak sekali membuang air yang sia-sia gitu loh, saking lamanya, dan terkena sinar matahari secara terus menerus. Lumutnya itu hampir menutupi semua bagian di kolam ini ya, yang terkhusus yang terkena air. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau udah seperti itu ya bagus juga ya kalau ada lumutnya tumbuh subur kayak gitu. Soalnya airnya itu bisa terlihat lebih jernih, dan konon katanya kan lumut itu juga termasuk jenis tumbuhan ya. Otomatis ketika siang hari dia juga memproduksi oksigen, dan itu bagus untuk si ikan. Dan terbukti ya, untuk ikan saya di kolam ini, walaupun tidak menggunakan filter, walaupun tidak menggunakan aerator, cuma saya kuras rutin kurang lebih setiap 1 bulan sekali untuk ganti air, itu bisa bertahan seperti ini. Nah, ini untuk ikan-ikannya sendiri ini udah 2 tahun lebih ya, rata-rata udah 2 tahun lebih, dan itu masih sehat-sehat aja. Walaupun bisa dibilang saya mengurasnya dengan ya kayak gini ya, maksudnya nggak saya pindahkan terlebih dahulu ikannya ke tempat yang misalnya ember kayak gitu kan, nggak saya pindahkan ya, cuma saya taruh seperti ini. Ikannya itu sehat-sehat aja, walaupun ya resikonya itu adalah mungkin nanti setelah diisi air akan terlihat beberapa sisiknya itu terlepas dari tubuhnya, atau siripnya yang gerompel-gerompel. Tapi sepengalaman saya juga di kolam ini, hal seperti itu mungkin selang beberapa hari atau minggu udah normal kembali. Jadi ikannya udah sehat ya, udah seperti sedia kala lah. Tapi ya normal juga ya, namanya ikan predator, maksudnya ikan yang pada aslinya itu ketika digabung dengan ikan lain kan namanya ikan predator ya, mempunyai teritori sendiri. Jadi ya nggak heran juga kalau sirip-siripnya itu pada robek, itu normal. Nah, ini yang di kolam ini yang jadi sasaran empuknya itu adalah
ikan nila. Nah ini bisa dilihat ya, ikannya itu sisik-sisiknya pada habis, tapi sepengetahuan saya walaupun di sini yang paling panjang paling besar itu adalah Canamaru, tapi sebenarnya yang paling galak itu, yang paling sering mengejar-ngejar ikan lain itu adalah ikan gurame. Dan untuk red devilnya kalau menurut saya apa ya, paling tenang lah, nggak diserang tapi juga nggak nyerang. Nah cuma itu ya. Dan ini kebetulan juga mumpung saya kuras, saya mencoba mengukurnya, saya bawa garisan, tapi sayangnya garisannya nggak utuh ya. Ini sebenarnya kan 30 cm tapi cuel alias apa itu namanya, nggak utuh, cuma sekitar 27 cm. Nah ini yang pertama saya ukur adalah ikan Canamaru yang paling besar. Ini nggak mudah yang ukur kayak gini, soalnya ikannya itu gerak-gerak terus, tapi bisa dilihat kurang lebih perbandingannya itu mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi kurang lebih perbandingannya itu sekitar 2 kali penggaris ini, jadi sekitar 27 kali 2 54 cm, setengah meter lebih ya, 54 sampai 55 cm untuk Canamaru yang paling besar. Nah kemudian untuk gurame sendiri ini masih bisa dilihat perbandingannya, jika dibandingkan dengan penggaris masih lebih panjang guramenya, jadi bisa dibilang sekitar 30 sampai 35 cm untuk gurame. Dan kemudian untuk nila itu berapa ini ya, kira-kira segini ya perbandingannya, sama garisan sama penggaris ukuran 27 cm. Dan untuk red devil mungkin rata-rata sekitar 20 cm. Nah saya sebenarnya penasaran itu dengan red devilnya ini ya, penasaran dalam artian apakah ikannya itu bisa besar atau tidak. Kalau menurut saya sudah sekian lama saya melihara ini kok kayaknya dari dulu itu cuma segini-gini aja gitu loh, maksudnya di ukuran segini lebih lama untuk tumbuh, walaupun dulu saya ambilnya masih kecil ya, tapi maksud saya di ukuran segini kok lama gitu loh. Nggak cuma red devil juga sih, maksudnya yang lain juga kok udah ukuran segini jadi lama. Mungkin normalnya seperti itu ya, pertumbuhan ikan makin lama makin tua dan makin lama juga pertumbuhannya. Oke, mungkin cukup ini video yang saya punya kali ini. Terima kasih telah meluangkan sedikit waktunya untuk berkunjung dan menonton. Salam pencinta ikan.